Pergi kau dari rumah ini. Perempuan tak tahu balas budi. Ibu mertua menjerit di depan 50 tamu undangan, lalu melempar amplop berisi surat pengunduran diri ke wajah saya. Malam itu juga, saya cabut seluruh jabatan dan saham anaknya. Saya berkata pelan, "Bu, selama ini perusahaan ini milik saya. Suami ibu cuma direktur pinjaman." Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tekan tombol like dan subscribe ya. Tulis juga dari kota mana kalian menonton. Dukungan kecil itu sangat berarti. Sekarang, izinkan saya menceritakan kisah ini dari awal. Nama saya Maya Anggraini. Usia saya 35 tahun. Saya pemilik tunggal sebuah jaringan restoran bernama Dapur Rempah Maya dengan 12 cabang yang tersebar di Jakarta dan Bandung. Banyak orang mengenal saya sebagai pengusaha kuliner yang berhasil. Mereka melihat mobil, melihat kantor di kawasan Kuningan, melihat senyum saya di majalah bisnis. Tapi hanya saya yang tahu. Semua itu dibangun dari satu dapur kontrakan sempit di Bekasi, belasan tahun lalu. Dulu saya menumis bumbu sendiri sampai subuh. Saya antar pesanan dengan motor butut. Saya catat setiap rupiah di buku tulis bersampul coklat. Saya tidak mewarisi apapun. Saya bangun semuanya dengan tangan saya sendiri. Saya lahir di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Ayah saya seorang petani. Ibu saya menjual jamu keliling. Sejak kecil, saya sudah terbiasa bekerja. Saya tahu rasanya lapar. Saya tahu rasanya dihina karena miskin. Dan saya bersumpah suatu hari, saya akan keluar dari kemiskinan itu. Saya merantau ke Jakarta di usia 20 tahun. Hanya berbekal resep masakan ibu saya dan tekad yang membara. Tahun-tahun pertama sangat berat. Saya pernah ditipu rekan kerja. Saya pernah kehilangan modal. Saya pernah tidur di dapur kontrakan karena tidak mampu bayar kamar. Tapi saya tidak pernah menyerah. Setiap kegagalan, saya jadikan pelajaran. Resep rendang dan opor saya perlahan terkenal. Pelanggan datang dari mulut ke mulut. Dari satu gerobak, saya buka warung kecil. Dari warung, saya buka restoran. Dari satu restoran menjadi 12 cabang. Butuh 15 tahun. 15 tahun keringat, air mata, dan tangan yang melepuh karena minyak panas. Itulah sebabnya perusahaan ini bukan sekedar bisnis bagi saya. Ia adalah hidup saya. Ia adalah anak yang saya besarkan dengan susah payah. Maka ketika ada orang yang mencoba merampasnya, mereka tidak hanya merampas harta, mereka merampas seluruh perjuangan hidup saya. Suami saya bernama Hendra Wijaya. Usianya 42 tahun. Di kartu nama, ia tertulis sebagai Direktur Utama Dapur Rempah Maya. Orang mengira dialah otak di balik kerajaan ini. Padahal, jabatan itu hanya pemberian saya. Saya menikahinya 10 tahun lalu, saat usaha saya baru punya 3 cabang. Waktu itu Hendra hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan logistik. Ia tampak sederhana, sopan, dan rajin. Saya jatuh hati karena ia mau membantu saya angkat-angkat galon di dapur tanpa mengeluh. Saya masih ingat hari pertama kami bertemu. Ia datang mengantar pesanan ke dapur saya, lalu melihat saya kewalahan mengangkat panci besar sendirian. Tanpa diminta, ia turun tangan membantu. Saat itu saya berpikir, inilah laki-laki yang baik hati. Laki-laki yang tidak gengsi, membantu seorang perempuan di dapur. Saya salah menilai. Tapi waktu itu, saya benar-benar percaya. Kami menikah sederhana. Tidak ada pesta mewah. Hanya akad di masjid kecil. Dihadiri keluarga dekat. Ibu Sulastri datang dengan wajah masam. Bahkan di hari pernikahan anaknya sendiri, beliau tidak bisa tersenyum tulus pada saya. Saya ingat beliau berbisik pada kerabatnya, "Anakku menikahi tukang masak." Memalukan. Saya dengar itu, tapi saya pura-pura tidak dengar. Demi Hendra, tahun-tahun pertama pernikahan kami sebenarnya bahagia. Setidaknya, saya pikir begitu. Usaha saya berkembang pesat. Dari 3 cabang menjadi 6, lalu 9. Setiap kali saya membuka cabang baru, Hendra berdiri di samping saya, tersenyum di depan kamera. Orang-orang memuji kami sebagai pasangan pengusaha yang serasi. Saya bangga. Saya pikir kami tim yang solid, tapi perlahan ada yang berubah. Semakin besar perusahaan saya, semakin kecil peran Hendra. Dan ia tidak suka itu. Ia mulai merasa tersaingi oleh istrinya sendiri. Setiap kali saya menerima penghargaan, wajahnya berubah masam.
Setiap kali nama saya disebut di media, ia diam 1000 bahasa. Retak pertama muncul 3 tahun lalu. Saat itu, sebuah majalah bisnis ternama mewawancarai saya sebagai pengusaha perempuan inspiratif. Foto saya terpampang di sampul. Malam itu, alih-alih bangga, Hendra marah. "Kenapa cuma kamu yang diwawancara?" katanya ketus. "Aku ini direktur utamanya." Kenapa namaku tidak disebut? Saya terdiam. Saya tidak mengerti kemarahannya. "Mas, perusahaan ini memang aku yang bangun. Wajar kalau aku yang diwawancara," jawab saya pelan. "Itu kesalahan." Kata-kata itu melukai egonya. Sejak malam itu, jurang di antara kami semakin lebar. Setelah Ibu Sulastri pindah masuk ke rumah kami, jurang itu berubah menjadi tebing. Beliau menjadi penyiram bensin di setiap percikan api. Setiap keluhan Hendra, beliau besar-besarkan. Setiap kelelahan saya, beliau jadikan bukti bahwa saya istri yang buruk. Rumah yang dulu hangat, kini terasa seperti medan perang yang dingin. Setelah menikah, saya berikan ia jabatan direktur. Saya pikir itu wujud kepercayaan. Saya ingin suami saya merasa terhormat, merasa setara, merasa punya peran. Saya tidak tahu. Kepercayaan itulah yang kelak ia gunakan untuk menikam saya. Selama 10 tahun, sayalah yang menandatangani setiap kontrak. Sayalah yang merancang menu, melatih koki, dan menjaga arus kas tetap sehat. Hendra, ia datang ke kantor pukul 10, makan siang panjang, lalu pulang sebelum sore. Ia pandai berfoto di acara penghargaan. Ia pandai bicara di depan klien. Tapi ia tak pernah tahu berapa harga sekarung cabai. Saya tidak keberatan, sungguh. Selama rumah tangga kami damai, saya rela menanggung semuanya. Saya hanya ingin pulang ke rumah yang hangat. Saya ingin dianggap sebagai istri, bukan sekedar sumber uang. Lalu, datanglah ibu mertua saya. Namanya Ibu Sulastri. Usianya 60 tahun. Sejak hari pertama, beliau tidak pernah menyukai saya. Bagi Ibu Sulastri, perempuan yang sukses adalah perempuan yang berbahaya. Beliau sering berkata bahwa istri yang penghasilannya lebih besar dari suami akan membuat laki-laki kehilangan harga diri. Beliau menatap saya seolah saya barang cacat yang memotori keluarganya. Awalnya beliau hanya menyindir, "Maya ini sibuk sekali, sampai lupa cara melayani suami," katanya di meja makan. Saya diam. Saya pikir, biarlah. Orang tua memang begitu. Tapi sindiran itu tumbuh menjadi tuduhan. Lama-lama, Ibu Sulastri mulai mengatur isi rumah tangga saya. Beliau pindah masuk ke rumah kami di kawasan Pondok Indah. Katanya, untuk menemani Hendra. Sejak itu, rumah saya sendiri terasa seperti milik orang lain. Setiap saya pulang malam karena rapat, beliau menyambut dengan tatapan menghakimi. "Istri macam apa yang pulang lebih malam dari suaminya?" gumamnya. Cukup keras agar saya dengar. Hendra hanya diam. Suami saya selalu diam. Saya mulai merasa ada yang berubah pada Hendra. Tatapannya menjadi dingin. Ia jarang menatap mata saya saat bicara. Ponselnya selalu ia balik di atas meja. Setiap saya masuk ruangan, ia buru-buru menutup laptopnya. Saya mencoba berpikir positif. Saya pikir mungkin ia hanya lelah. Mungkin ia merasa terbebani oleh kesibukan saya. Tapi naluri saya sebagai pengusaha berkata lain. Saya terbiasa membaca laporan keuangan. Saya terbiasa mencium kejanggalan. Dan ada kejanggalan besar di rumah saya sendiri. Suatu sore, saya pulang lebih awal dari biasanya. Saya ingin mengejutkan Hendra dengan rendang kesukaannya. Tapi saya yang justru terkejut. Dari balik pintu ruang kerja, saya mendengar suara Ibu Sulastri dan Hendra berbisik. Mereka tidak tahu saya sudah pulang. Saya berhenti melangkah. Jantung saya berdebar. "Sebentar lagi, semua jadi milik kita," kata Ibu Sulastri. "Kau cuma perlu pegang surat-suratnya. Maya itu cuma perempuan dapur. Dia tidak akan curiga." Saya menahan napas. Tangan saya dingin. Surat-surat apa? Milik siapa? Saya tidak mengerti. Tapi satu hal saya pahami betul. Suami saya dan ibunya sedang merencanakan sesuatu di belakang saya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya berbaring memunggungi Hendra, menatap dinding kamar yang gelap. Di sebelah saya, ia tidur pulas.
seolah tak ada beban di hatinya. Saya bertanya-tanya, sejak kapan laki-laki yang dulu mengangkat galon untuk saya berubah menjadi orang asing seperti ini? Keesokan paginya, saya putuskan untuk diam. Tapi diam saya bukan kepasrahan. Diam saya adalah awal dari penyelidikan. Penyelidikan saya dimulai dari hal terkecil. Sebagai pemilik, saya punya akses ke semua sistem perusahaan. Tapi selama ini saya percayakan urusan administrasi legal kepada Hendra. Itu kesalahan saya. Malam itu, saya buka kembali arsip digital perusahaan dari laptop pribadi saya. Tangan saya sedikit gemetar saat membuka file demi file. Ada bagian dalam diri saya yang masih berharap saya salah. Berharap bahwa apa yang saya dengar di balik pintu itu hanyalah salah paham. Berharap bahwa suami yang saya cintai 10 tahun ini tidak mungkin sejahat itu. Tapi semakin dalam saya menggali, semakin hancur harapan itu. Yang saya temukan membuat dada saya sesak. 3 bulan terakhir, ada beberapa dokumen yang diakses dan diunduh dari akun Hendra. Akta perusahaan, sertifikat tanah 2 cabang, dokumen pemegang saham. Hendra sedang mengumpulkan semua surat kepemilikan saya, satu persatu. Saya menelusuri jejak digitalnya dengan teliti. Setiap login tercatat, setiap unduhan terekam. Hendra mengira ia bergerak diam-diam. Ia tidak tahu, sistem perusahaan saya mencatat segalanya. Itulah keuntungan menjadi pemilik yang membangun sistem dari awal. Tidak ada celah yang tidak saya ketahui. Saya juga menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan. Di antara riwayat pencariannya, ada catatan tentang prosedur perceraian, tentang pembagian harta gonogini, tentang cara mengalihkan aset sebelum bercerai. Semua itu menunjukkan satu hal. Hendra tidak hanya ingin mengambil perusahaan saya. Ia sudah merencanakan untuk meninggalkan saya sejak lama. Saya tidak langsung menuduh. Saya tahu, menuduh tanpa bukti hanya akan membuat mereka lebih berhati-hati. Saya pilih jalan yang lebih sabar. Saya pura-pura tidak tahu apa-apa. Saya tetap memasak untuk Hendra. Saya tetap menyapa Ibu Sulastri dengan sopan. Tapi diam-diam, saya mulai menyusun benteng. Insiden pertama datang seminggu kemudian. Hendra mengajak saya bicara serius di ruang tengah. Ibu Sulastri duduk di sampingnya, seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. "Maya," kata Hendra, "demi efisiensi perusahaan, sebaiknya beberapa aset dialihkan atas namaku. Kau terlalu sibuk, biar aku yang urus legal." Saya menatapnya. Saya tahu persis apa yang sedang ia lakukan, tapi saya pura-pura ragu. "Aku pikir-pikir dulu, ya." "Mas," jawab saya pelan. Ibu Sulastri mendengus. Beliau tidak suka jawaban itu. "Pikir apa lagi?" sahut Ibu Sulastri tajam. "Suamimu yang menjalankan perusahaan ini. Wajar kalau aset atas namanya. Kau ini istri, harusnya menurut." Saya tersenyum tipis. Di dalam hati, saya mencatat setiap kata mereka. Malam itu, saya tahu pertarungan sudah dimulai. Insiden kedua terjadi di kantor. Beberapa karyawan senior datang menemui saya diam-diam. Mereka resah. "Pak Bagas, manajer keuangan yang sudah ikut saya 8 tahun, berbisik bahwa Hendra meminta data rahasia perusahaan tanpa sepengetahuan saya. Laporan arus kas, daftar pemasok, kontrak sewa gedung." "Bu Maya," kata Pak Bagas, "saya tidak berani memberikannya tanpa izin Ibu." Tapi Pak Hendra mengancam akan memecat saya. Saya menggenggam tangan Pak Bagas. "Berikan saja apa yang dia minta," kata saya, tenang. "Tapi catat semuanya. Setiap permintaan, setiap tanggal. Simpan untuk saya." Pak Bagas mengangguk. Sejak hari itu, saya punya mata dan telinga di dalam kantor saya sendiri. Hendra mengira ia sedang membangun jaring. Ia tidak tahu, jaring itu sebenarnya sedang saya pasang untuknya. Insiden ketiga lebih menyakitkan. Suatu malam, saya menemukan pesan di ponsel Hendra yang lupa ia kunci. Bukan pesan dari perempuan lain, lebih buruk dari itu. Pesan itu dari seorang notaris. Isinya tentang rencana mengubah struktur kepemilikan perusahaan. Hendra ingin menjadikan dirinya pemilik mayoritas. Dan di bawah pesan itu ada balasan dari Ibu Sulastri. "Bagus. Nak, setelah semua atas namamu, kita ceraikan dia. Dia tidak akan dapat apa-apa." Saya membaca pesan itu
sambil berdiri di dapur yang gelap. Tangan saya gemetar memegang ponsel. 10 tahun pernikahan. 10 tahun saya beri ia jabatan, rumah, kehormatan. Dan ini balasannya. Mereka ingin merampas seluruh hidup saya, lalu membuang saya seperti sampah. Tapi saya tidak menangis. Air mata saya sudah habis bertahun-tahun lalu. Saat saya menumis bumbu di dapur kontrakan, yang tersisa di dada saya hanya satu hal, tekad yang dingin. Saya berdiri lama di dapur gelap itu. Saya memandangi tangan saya sendiri. Tangan yang melepuh karena minyak panas. Tangan yang membangun semuanya. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya akan menyerah begitu saja? Apakah saya akan membiarkan orang-orang serakah itu mengambil hidup saya? Tidak. Saya tidak akan menyerah. Saya pernah jatuh lebih dalam dari ini. Saya pernah miskin, ditipu, dan dihina. Dan saya selalu bangkit. Kali ini pun akan sama. Tapi saya tidak akan bangkit dengan amarah membabi buta. Saya akan bangkit dengan kecerdasan, dengan kesabaran, dengan strategi. Saya tahu betul dalam dunia bisnis, yang menang bukan yang paling marah, melainkan yang paling tenang. Yang menang bukan yang berteriak paling keras, melainkan yang menyiapkan bukti paling kuat. Dan dalam hal menyiapkan bukti, saya jauh lebih ahli daripada Hendra dan ibunya. Malam itu juga, saya menelepon satu orang, Pak Tono, pengacara terbaik di kota ini. Sahabat lama saya sejak masa sulit. Pak Tono, kata saya butuh bantuan Anda. Diam-diam. Mulai sekarang. Insiden keempat adalah saat saya mulai menyadari betapa dalam pengkhianatan ini. Pak Tono memeriksa seluruh dokumen perusahaan. Hasilnya mengejutkan, tapi juga melegakan. Bu Maya, kata Pak Tono, ada kabar baik. Semua akta pendirian, semua sertifikat induk masih sah atas nama Anda. Hendra baru berhasil mengakses salinan, bukan dokumen asli. Dokumen asli ada di mana? Saya tersenyum untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Di tempat yang tidak akan pernah mereka duga, jawab saya. Bertahun-tahun lalu, saya menyimpan seluruh dokumen asli di safe deposit box sebuah bank atas nama saya pribadi tanpa sepengetahuan siapapun. Bahkan, Hendra tidak tahu kotak itu ada. Insting lama saya menyelamatkan saya. Insting perempuan yang pernah miskin, yang tahu bahwa kepercayaan harus selalu disertai kehati-hatian. Saya dan Pak Tono mulai menyusun rencana. Bukan rencana balas dendam yang membabi buta, tapi rencana yang rapi, sabar, dan sah di mata hukum. Setiap minggu, kami bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil di kawasan Tebet. Saya membawa dokumen. Pak Tono memeriksa, mencatat, dan menyusun strategi. Bu Maya, kata Pak Tono suatu sore, kuncinya adalah kesabaran. Biarkan mereka terus bergerak. Setiap langkah salah yang mereka ambil akan menjadi bukti yang menguatkan posisi Anda. Anda tidak perlu menyerang. Anda cukup menunggu. Saya mengangguk. Saya mengerti. Saya sudah biasa menunggu. Dulu saya menunggu adonan mengembang, menunggu kaldu mendidih sempurna, menunggu pelanggan pertama datang ke gerobak saya. Kesabaran adalah bahasa ibu saya. Tapi menunggu bukan berarti diam tanpa berbuat. Diam-diam, saya mengamankan posisi. Saya pindahkan rekening utama perusahaan ke bank lain. Dengan otorisasi tunggal di tangan saya perbarui sistem keamanan digital kantor. Saya bahkan memasang kamera pengaman baru di ruang arsip. Semua dilakukan tanpa Hendra tahu. Ia terlalu sibuk berfoto dan berjudi untuk menyadari bahwa pondasi rencananya sedang runtuh perlahan. Di tengah semua itu, muncul satu orang yang tak terduga. Adik ipar saya, Dini. Adik perempuan Hendra, usianya 30 tahun. Selama ini saya pikir ia bagian dari komplotan. Tapi suatu malam, Dini datang ke kantor saya, menangis. Mbak Maya, katanya, saya tidak tahan lagi. Ibu dan Mas Hendra merencanakan hal jahat pada Mbak. Saya sudah lama tahu. Tapi saya takut melawan ibu. Maafkan saya. Dini menceritakan semuanya. Bagaimana Ibu Sulastri merancang skenario sejak setahun lalu. Bagaimana Hendra setuju karena terjerat utang judi yang menumpuk. Bagaimana mereka berencana menceraikan saya
setelah semua aset berpindah tangan, saya memeluk Dini. "Kau tidak salah," kata saya. "Kau hanya takut, tapi sekarang kau sudah berani. Itu yang penting." Sejak malam itu, Dini menjadi mata saya di dalam rumah keluarga Hendra. Ia memberitahu saya setiap rencana mereka, jauh sebelum mereka melaksanakannya. Tanpa mereka sadari, orang yang mereka kira paling lemah justru berpihak pada saya. Insiden kelima terjadi saat bulan Ramadan tiba. Suasana rumah berubah. Ibu Sulastri tiba-tiba bersikap manis pada saya. Beliau memuji masakan saya. Beliau mengajak saya berbelanja bahan lebaran. Saya tahu, kebaikan mendadak itu adalah jebakan. Benar saja. Suatu hari, Ibu Sulastri menyodorkan setumpuk surat di meja makan. "Maya, ini surat-surat untuk urusan pajak. Tanda tangani saja. Biar ibu yang urus ke kantor pajak." Saya mengambil surat itu. Pura-pura membaca sekilas. Tapi mata saya yang terlatih langsung menangkap kejanggalan. Itu bukan surat pajak. Itu surat kuasa pengalihan hak. Jika saya tanda tangani, saya akan menyerahkan kendali penuh perusahaan kepada Hendra. Saya menatap Ibu Sulastri dengan senyum yang paling tenang yang bisa saya buat. Wah, banyak sekali. "Bu, saya bawa ke kantor dulu, ya, biar dicek tim legal saya, supaya tidak ada kesalahan." Wajah Ibu Sulastri seketika berubah masam. Beliau tidak menyangka saya akan menolak dengan halus. "Untuk apa pakai tim legal?" Suaranya meninggi. "Kau tidak percaya pada keluargamu sendiri. Justru karena ini penting." "Bu," jawab saya. Saya hati-hati. Saya bawa surat itu pergi. Malam itu, saya serahkan kepada Pak Tono sebagai bukti. Satu lagi batu bata untuk benteng saya. Insiden keenam adalah serangan terhadap harga diri saya. Karena gagal membuat saya menandatangani surat, Ibu Sulastri mengubah taktik. Beliau mulai menyebar fitnah. Di acara arisan keluarga, beliau bercerita pada semua kerabat bahwa saya istri yang durhaka, bahwa saya mengabaikan suami demi uang. Bahkan, beliau menuduh saya menjalin hubungan gelap dengan salah satu pemasok bahan baku saya. Coba bayangkan, kata Ibu Sulastri di depan semua orang, perempuan keluyuran malam-malam dengan alasan rapat. Rapat apa sampai larut begitu? Kasihan anak saya. Hendra diselingkuhi, tapi tetap setia. Fitnah itu menyebar cepat. Beberapa kerabat mulai menatap saya dengan curiga di setiap acara keluarga. Bisik-bisik mengikuti saya kemanapun. Ada yang berani bertanya langsung. Ada yang hanya menatap dengan tatapan menghakimi. Ibu Sulastri sengaja merancang semua ini agar saat beliau dan Hendra menyingkirkan saya, semua orang berpikir sayalah yang bersalah. Saya tahu permainan itu. Beliau ingin membangun narasi bahwa saya istri durhaka, agar perampasan perusahaan terlihat seperti hukuman yang pantas. Tapi saya tidak akan jatuh dalam perangkap itu. Saya tahu, kebenaran tidak perlu diteriakan. Kebenaran hanya perlu dibuktikan. Dan saya sedang mengumpulkan setiap bukti dengan sabar. Kabar itu sampai ke telinga saya melalui sepupu Hendra yang masih punya hati nurani. Saya mendengarkan dengan dada panas. Tapi saya tidak membantah. Saya tahu, membantah fitnah hanya akan membuatnya tampak lebih nyata. Saya simpan amarah itu. Saya kunci rapat-rapat untuk dilepaskan pada waktu yang tepat. Fitnah itu ternyata punya tujuan yang lebih licik. Beberapa hari kemudian, saya menerima telepon dari Pak Hartono, pemasok daging langganan saya selama 7 tahun. Suaranya gusar. "Bu Maya," katanya, "ada apa ini?" Suami ibu menelpon saya, mengancam akan memutus kontrak kalau saya tidak mengikuti perintahnya. Dia minta saya menaikkan harga seenaknya, lalu selisihnya masuk ke rekening pribadinya. Saya menarik napas dalam-dalam. Hendra tidak hanya menggerogoti perusahaan dari dalam, ia juga mencoba merusak hubungan saya dengan para mitra yang saya bangun bertahun-tahun. Ia ingin memutus urat nadi bisnis saya, satu persatu. "Pak Hartono," kata saya, "tenang. Tolong abaikan permintaannya. Kontrak Anda dengan saya, bukan dengan dia. Dan tolong simpan rekaman atau pesan apapun yang dia kirim. Itu akan sangat membantu saya nanti." Pak Hartono setuju. Ia bahkan mengirimkan tangkapan layar percakapan Hendra yang penuh ancaman.
Satu lagi bukti, masuk ke map Pak Tono. Hendra mengira ia sedang mempersempit ruang gerak saya. Padahal, ia sedang menumpuk bukti untuk menjerat dirinya sendiri. Beberapa pemasok lain juga menghubungi saya dengan keluhan serupa. Hendra rupanya menemui mereka satu persatu, mencoba memutar uang perusahaan untuk menutupi utang judinya. Tapi para mitra itu sudah lama mengenal saya. Mereka tahu siapa yang jujur dan siapa yang serakah. Tidak satu pun dari mereka berpihak pada Hendra. Sebaliknya, mereka semua melapor pada saya, menyerahkan bukti, dan menyatakan kesetiaan mereka. Saya terharu. Ternyata, kebaikan yang saya tanam selama bertahun-tahun kini menjadi perisai yang melindungi saya dari segala arah. Insiden ketujuh adalah malam yang paling menegangkan. Hendra mulai curiga bahwa saya menyimpan dokumen asli di suatu tempat. Suatu malam, saya terbangun karena mendengar suara di ruang kerja. Saya mengendap, mengintip dari celah pintu. Hendra sedang mengobrak-abrik lemari arsip saya. Ia membuka setiap laci, membongkar setiap map, mencari sesuatu. Wajahnya berkeringat, tangannya gemetar. Ia mencari akta asli, akta yang tidak akan pernah ia temukan karena tersimpan aman di brankas bank. Saya berdiri di ambang pintu, mencari sesuatu. "Mas," tanya saya pelan. Hendra terlonjak. Ia menoleh dengan wajah pucat. Aku cuma mencari berkas pajak," katanya gugup. "Pajak ada di kantor." "Mas," jawab saya tenang. "Bukan di rumah." Saya menatapnya lama. Ia tidak bisa membalas tatapan saya. Ia menunduk, lalu pergi meninggalkan ruangan tanpa kata. Malam itu, kamera pengaman yang saya pasang merekam semuanya. Rekaman seorang direktur yang membongkar arsip perusahaan di tengah malam, seperti pencuri di rumahnya sendiri. Bukti yang sempurna. Saya simpan baik-baik. Insiden ke-8 datang ketika Hendra mulai panik karena rencananya tak kunjung berhasil. Ia mengambil langkah nekat. Ia mulai mengambil uang dari rekening perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pak Bagas melaporkannya kepada saya. "Bu Maya, Pak Hendra menarik dana dalam jumlah besar. Katanya untuk ekspansi, tapi tidak ada dokumen ekspansi apapun." Saya memeriksa sendiri rekening koran perusahaan. Angkanya membuat saya terdiam. Dalam 2 bulan, Hendra telah menarik hampir 2 miliar rupiah. Uang itu mengalir ke rekening pribadinya, lalu menghilang. Sebagian kemudian saya ketahui mengalir ke meja judi. Sebagian lagi untuk membayar utang-utang yang ia sembunyikan dari saya selama bertahun-tahun. Suami yang saya banggakan sebagai direktur, ternyata seorang penjudi yang menggerogoti perusahaan saya dari dalam. Tapi saya tidak menghentikannya. Saya biarkan ia menarik uang itu. Karena setiap penarikan, setiap transfer adalah bukti. Bukti yang Pak Tono kumpulkan dengan rapi. Bukti yang kelak akan menjeratnya di pengadilan. Saya bermain sabar. Saya biarkan mereka mengira mereka menang. Padahal, mereka sedang menggali kubur mereka sendiri. Satu sekop demi satu sekop. Insiden ke-9 adalah malam ketika Hendra menampakkan wajah aslinya untuk pertama kalinya. Ia pulang dalam keadaan mabuk. Bau alkohol menyengat dari mulutnya. Ia membanting pintu, lalu menatap saya dengan mata merah penuh kebencian. "Kau pikir kau siapa?" hardiknya. "Tanpa aku, perusahaan ini bukan apa-apa. Orang-orang hormat karena ada aku, direktur utamanya. Kau cuma tukang masak." Saya berdiri tegak di hadapannya. Saya tidak gentar. "Kalau begitu, silakan jalankan perusahaan tanpa saya." "Mas," jawab saya dingin. Hendra terdiam. Ia tidak bisa menjawab karena jauh di dalam hatinya ia tahu. Ia tidak bisa membedakan laporan laba rugi dari daftar belanja dapur. "Kau pikir orang-orang hormat padamu karena kemampuanmu?" lanjut saya pelan. "Mereka hormat karena nama Dapur Rempah Maya. Dan nama itu, Mas, adalah nama saya, bukan namamu." Hendra mengepalkan tinju. Untuk sesaat, saya pikir ia akan memukul saya, tapi ia tidak berani. Ia hanya menggeram, lalu menendang kursi hingga terjatuh. "Kau akan menyesal," desisnya. "Ibu benar. Kau memang perempuan yang harus diberi pelajaran." Saya menatap matanya. Mata yang dulu penuh kelembutan, kini penuh kebencian.
Saya merasa sedih, bukan untuk diri saya, tapi untuk laki-laki yang dulu saya cintai, yang kini berubah menjadi orang asing yang menyedihkan. Malam itu, ia tidur di sofa, dan saya, untuk pertama kalinya, tidur dengan tenang. Karena saya tahu, benteng saya sudah hampir sempurna. Insiden ke-10 terjadi seminggu sebelum Lebaran. Hendra, yang semakin terdesak oleh utang judinya, mencoba taktik terakhir di kantor. Ia mengumpulkan para manajer cabang, lalu mengumumkan bahwa mulai saat itu, semua keputusan harus melalui dirinya, bukan saya. Ia mencoba mengambil alih kendali secara paksa, tapi para manajer itu adalah orang-orang yang saya rekrut, saya latih. Saya percaya selama bertahun-tahun, mereka tidak goyah. Pak Bagas berdiri mewakili mereka semua. Maaf, Pak Hendra, katanya tegas. Kami hanya menerima perintah dari Bu Maya. Beliau pemilik dan pemimpin kami, selama beliau belum mengatakan sebaliknya. Kami tetap setia pada beliau. Hendra terhina di depan seluruh stafnya. Wajahnya merah padam. Ia menggebrak meja, mengancam akan memecat mereka semua. Tapi tidak ada yang takut. Mereka tahu Hendra tidak punya kuasa untuk itu. Ia hanya direktur di atas kertas. Boneka tanpa benang. Berita itu sampai ke saya melalui Pak Bagas malam itu juga. Saya tersenyum. Loyalitas yang saya tanam bertahun-tahun kini menjadi tembok yang melindungi saya. Uang bisa membeli banyak hal, tapi tidak bisa membeli kesetiaan yang lahir dari kebaikan. Keesokan harinya, Ibu Sulastri datang ke kantor saya. Untuk pertama kalinya, beliau datang ke wilayah saya. Beliau duduk di hadapan saya dengan wajah yang dibuat-buat ramah. Maya, katanya. Mari kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Serahkan saja sebagian saham pada Hendra. Dia kan suamimu. Masa kau tega membuat suamimu tidak punya apa-apa? Saya menatap beliau dengan tenang. Bu, jawab saya. Selama 10 tahun, saya sudah memberikan segalanya pada Hendra. Jabatan, rumah, kehormatan yang beliau lakukan. Justru mencoba merampas sisanya. Jadi, maaf, Bu, tidak ada lagi yang bisa saya berikan. Wajah ramah Ibu Sulastri runtuh seketika. Beliau berdiri, menuding saya dengan jari. Kau akan menyesal, Maya. Kau akan tahu akibatnya menentang keluarga ini. Saya tetap duduk. Tenang. Kita lihat saja. Bu, kita lihat siapa yang akan menyesal, jawab saya. Beliau pergi dengan amarah. Dan saya tahu, ancaman itu akan beliau wujudkan di hari Lebaran, di depan semua orang. Justru itulah yang saya tunggu. Hari Lebaran tiba, sesuai tradisi. Kami mengadakan acara halal bihalal besar di rumah Pondok Indah. 50 tamu diundang, kolega bisnis, pejabat daerah, beberapa rekan media, dan seluruh kerabat besar keluarga Hendra. Meja-meja panjang dipenuhi opor ayam, rendang, ketupat, dan kue-kue Lebaran. Saya berdiri di balik meja prasmanan utama, mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau lembut. Saya menyendok opor ke mangkuk porselen putih dengan gerakan yang sangat tenang. Tapi di sudut ruangan, saya melihat Ibu Sulastri tidak menyentuh makanannya. Beliau bangkit dari kursi, melangkah ke tengah ruangan, sengaja menarik perhatian semua orang. Hendra mengikuti di belakangnya. Wajah suami saya pucat pasi, tapi ada kilat keputusasaan yang berbahaya di matanya. Saya tahu, genderang perang telah ditabuh, dan mereka tidak akan menunggu sampai hidangan penutup disajikan. Ibu Sulastri berdiri di tengah ruangan, suaranya melengking, memecah keramaian. Para tamu yang terhormat, mohon perhatiannya sebentar. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada beliau. Saya tetap berdiri di balik meja prasmanan. Tangan saya stabil memegang sendok sup. Hari ini hari yang baik. Lanjut Ibu Sulastri dengan senyum palsu. Saya ingin mengumumkan bahwa mulai hari ini, anak saya, Hendra, akan resmi menjadi pemilik penuh Dapur Rempah Maya. Istrinya sudah terlalu lelah. Sudah waktunya laki-laki yang memimpin. Terdengar bisik-bisik di antara para tamu. Beberapa kolega bisnis saya saling pandang dengan bingung. Mereka tahu siapa yang sebenarnya membangun perusahaan ini. Hendra melangkah maju. Ia mengeluarkan setumpuk surat dari map. Maya, katanya keras.
agar semua orang dengar. Tanda tangani ini sekarang, di depan semua saksi. Serahkan perusahaan padaku. Saya meletakkan sendok sup. Saya melangkah keluar dari balik meja, perlahan. Saya berdiri tegak di hadapan mereka, di hadapan 50 pasang mata. Tidak. Mas, kata saya, tenang. Saya tidak akan menandatangani apapun. Wajah Hendra merah padam. Ia tak menyangka saya berani menolak di depan umum. Dalam amarah yang memuncak, ia meraih mangkuk opor panas dari meja, lalu menyiramkannya ke arah saya. Dasar istri tak tahu diri, teriaknya. Tapi saya sudah membaca gerakannya. Saya melangkah mundur. Kuah panas itu hanya mengenai ujung kebaya saya, bukan wajah saya. Beberapa tamu menjerit. Seorang ibu pejabat bangkit dari kursinya. Ngeri melihat seorang suami menyiram istrinya di depan umum. Saya menatap Hendra lurus-lurus. Suara saya tidak gemetar sedikit pun. Selama 10 tahun, saya beri kau jabatan. Saya beri kau rumah ini. Saya beri kau kehormatan di depan orang-orang ini. Dan inikah balasanmu? Hendra terengah. Dadanya naik turun. Ibu Sulastri menyahut dari samping. Beraninya kau bicara begitu pada suamimu? Tanda tangani surat itu sekarang juga. Saya menoleh pada Ibu Sulastri. Lalu saya tersenyum. Senyum yang membuat beliau seketika terdiam. Bu, saya rasa sudah waktunya. Semua orang di sini tahu kebenarannya. Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya mengangkat tangan, memberi isyarat dari pintu belakang. Pak Tono masuk, membawa map tebal berisi dokumen. Di belakangnya, 3 orang berpakaian rapi mengikuti. 2 di antaranya petugas dari kantor pajak. 1 lagi penyidik keuangan. Suasana berubah. Senyum di wajah Ibu Sulastri menghilang. Para tamu yang terhormat, kata saya. Suara saya bergema di ruangan yang senyap. Izinkan saya meluruskan satu hal. Dapur Rempah Maya tidak pernah dan tidak akan pernah dimiliki oleh Hendra Wijaya. Saya membuka map dari Pak Tono. Saya angkat tinggi-tinggi akta pendirian perusahaan. Ini akta asli, atas nama saya, Maya Anggraini, pemilik tunggal, sejak hari pertama sampai detik ini. Saya mengeluarkan dokumen kedua, dan ini sertifikat seluruh 12 cabang. Semuanya atas nama saya. Suami saya hanya direktur pinjaman, jabatan yang saya berikan. Dan yang detik ini, saya cabut. Wajah Hendra memutih. Ia mundur selangkah. Maya, kau tidak bisa. Saya bisa. Mas, potong saya. Dan masih ada lagi. Saya menatap para petugas. Penyidik keuangan melangkah maju, membuka dokumennya. Saudara Hendra Wijaya, katanya lantang. Berdasarkan laporan resmi, Anda diduga melakukan penggelapan dana perusahaan sebesar 2 miliar rupiah. Seluruh transaksi telah kami lacak. Anda harus ikut kami untuk pemeriksaan. Ruangan gempar. Para tamu berdiri, terkejut. Ibu Sulastri menjerit. Ini fitnah. Anak saya tidak bersalah. Pak Tono dengan tenang membuka laptopnya. Di layar, terpampang rekening koran perusahaan. Setiap penarikan, Hendra, setiap transfer ke rekening pribadinya, setiap aliran uang ke meja judi. Hitam di atas putih, tidak terbantahkan. Bukti ini sudah diserahkan ke pihak berwenang sejak 2 minggu lalu. Bu, kata Pak Tono, tidak ada yang bisa dibatalkan. Belum selesai sampai di situ. Dari kerumunan tamu, Dini melangkah maju. Adik kandung Hendra, wajahnya pucat. Tapi matanya teguh. Ia berdiri di samping saya, menghadap ibunya sendiri. Bu, kata Dini dengan suara bergetar, saya tidak bisa diam lagi. Saya tahu semua rencana ibu dan Mas Hendra. Saya tahu bagaimana kalian ingin merampas semua yang Mbak Maya bangun. Saya sudah ceritakan semuanya pada Mbak Maya. Karena yang kalian lakukan ini salah. Bu, sangat salah. Ibu Sulastri menatap putrinya dengan tatapan tak percaya. Dini, Kau mengkhianati keluargamu sendiri. Tidak. Bu, jawab Dini. Air matanya jatuh. Saya justru menyelamatkan keluarga ini dari dosa yang lebih besar. Mbak Maya tidak pernah jahat pada kita. Dia selalu baik dan kalian membalasnya dengan kejahatan. Saya malu. Bu, ruangan semakin riuh. Para tamu berbisik, menggelengkan kepala. Kini semua orang tahu, bahkan keluarga Hendra sendiri mengakui kejahatan itu. Ibu Sulastri terhuyung.
Beliau mencari kursi untuk bersandar. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan, kini pucat seperti kertas. Beliau menatap saya, lalu menatap anaknya, lalu menatap para petugas. Beliau akhirnya paham. Mereka kalah. Mereka kalah telak. Hendra jatuh berlutut di lantai. Maya, tolong. Aku hilaf. Maafkan aku. Jangan lakukan ini. Saya menunduk menatapnya. Laki-laki yang dulu mengangkat galon untuk saya. Laki-laki yang saya cintai dengan tulus. Kini meringkuk di lantai di hadapan 50 saksi. Memohon ampun. Mas, kata saya pelan. Kau tidak menyiram saya dengan kuah panas tadi. Kau menyiram seluruh janji pernikahan kita. Dan janji itu sudah hangus. Saya berbalik pada para tamu. Saya tegakkan punggung saya. Saya mohon maaf acara ini terganggu. Tapi saya rasa kalian semua berhak tahu siapa yang sebenarnya berdiri di balik dapur rempah Maya. Terima kasih sudah hadir. Para petugas membawa Hendra keluar. Ia tidak melawan. Ibu Sulastri mengikuti di belakang, terisak. Tubuhnya seolah menua 10 tahun dalam satu malam. Para tamu menyalami saya satu persatu dengan tatapan penuh hormat. Beberapa menyelipkan kartu nama, menawarkan kerjasama baru. Saya berdiri sendiri di tengah taman, di antara meja-meja yang masih penuh makanan. Aroma opor dan rendang masih menggantung di udara. Tapi kini, aroma itu tidak lagi membawa rasa takut. Ia membawa aroma keadilan yang sudah terbayar tunai. Pak Bagas dan para staf lain mulai membereskan ruangan. Mereka bekerja dalam diam. Tapi saya bisa merasakan dukungan yang mengalir dari mereka. Salah seorang dari mereka mendekati saya, lalu berkata pelan, "Bu Maya, kami bangga pada Ibu. Ibu pantas mendapatkan keadilan ini." Saya mengangguk, menahan haru. Untuk pertama kalinya, malam itu, mata saya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Saya melangkah ke dalam rumah yang kini terasa berbeda. Rumah yang dulu menjadi medan perang, kini menjadi milik saya sepenuhnya. Tidak ada lagi tatapan menghakimi. Tidak ada lagi bisikan fitnah. Hanya keheningan yang menenangkan. 6 bulan kemudian, saya berdiri di gedung pengadilan. Hendra duduk di kursi terdakwa, mengenakan rompi tahanan. Wajahnya kuyu, matanya kosong. Tidak ada lagi kilat kesombongan di sana. Hakim menjatuhkan vonis. Ia terbukti bersalah atas penggelapan dana perusahaan, hukuman penjara, ditambah kewajiban mengembalikan seluruh kerugian. Di kursi pengunjung, Ibu Sulastri duduk dengan tubuh yang membungkuk. Beliau tidak lagi mengenakan perhiasan emas yang dulu selalu beliau pamerkan. Rumah mewah yang dulu beliau banggakan kini disita untuk menutup utang judi anaknya. Beliau menatap saya dengan mata penuh kebencian. Tapi saya hanya membalasnya dengan ketenangan. Saya sudah tidak punya amarah untuk beliau. Yang ada hanya rasa kasihan. Perceraian saya dengan Hendra disahkan di hari yang sama. Saya keluar dari gedung pengadilan dengan langkah ringan. Angin sore menerpa wajah saya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar bebas. Bulan-bulan setelah persidangan, saya fokus membangun kembali, bukan membangun perusahaan, karena perusahaan saya tetap kokoh, tapi membangun kembali diri saya. Hati saya yang sempat retak, kepercayaan saya yang sempat hancur. Saya belajar bahwa pengkhianatan tidak menghancurkan saya. Ia justru memurnikan saya. Ia menunjukkan siapa yang benar-benar setia dan siapa yang hanya berpura-pura. Para karyawan yang membela saya, Pak Tono yang menjadi sahabat sejati, dan Dini yang berani melawan keluarganya sendiri demi kebenaran. Mereka adalah keluarga baru saya. Dini kini bekerja di perusahaan saya. Saya angkat ia menjadi salah satu manajer. Ia bekerja dengan tekun, seolah ingin menebus dosa keluarganya. Saya tidak pernah menyalahkannya atas perbuatan ibunya. Saya hanya bilang, kau memilih jalan yang benar. Saat itu sangat sulit. Itu yang membuatmu berbeda. Suatu hari, Dini bertanya pada saya, Mbak Maya, apakah Mbak membenci ibu dan Mas Hendra? Saya berpikir sejenak, lalu menjawab, tidak.
Membenci hanya akan membebani hatiku. Aku memilih melepaskan. Aku memilih bahagia. Itu balas dendam terbaik. Saya tidak langsung pulang ke kantor. Pak Tono mengantar saya ke sebuah bangunan baru di pinggiran kota. Di atas gerbangnya terpasang papan nama kayu yang elegan. Rumah Berdaya Maya, pusat pelatihan dan perlindungan untuk perempuan. Di dalamnya, beberapa perempuan menyambut saya dengan senyum tulus. Mereka adalah para penyintas. Perempuan-perempuan yang pernah ditindas, direndahkan, dianggap tidak berdaya. Di sini, saya mengajari mereka memasak, mengelola usaha kecil, dan yang terpenting, berdiri di atas kaki sendiri. Semuanya gratis. Salah satu dari mereka, seorang ibu muda bernama Wati, datang menghampiri saya. Matanya berkaca-kaca. "Bu Maya," katanya. "Dulu saya pikir hidup saya sudah selesai setelah suami saya pergi membawa semua harta. Tapi di sini saya belajar bahwa saya masih punya tangan, masih punya kemampuan. Terima kasih sudah mengajari saya bangkit." Saya memeluknya. Di pelukan itu, saya melihat diri saya sendiri belasan tahun lalu. Inilah wujud nyata dari luka yang saya ubah menjadi kekuatan. Dendam yang saya ubah menjadi kasih sayang. Saya tidak ingin ada lagi perempuan yang harus melewati apa yang saya lewati seorang diri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan bukanlah kelemahan. Kesabaran bukanlah kekalahan. Kadang, diam yang paling tenang menyimpan kekuatan yang paling besar. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, menanggung rumah tangga, tapi tetap dianggap tidak berharga oleh orang-orang yang seharusnya mencintainya. Untuk kalian, saya ingin berkata, jangan pernah menyerahkan apa yang kalian bangun dengan keringat sendiri. Jagalah hak kalian, jagalah harga diri kalian. Ada juga banyak suami di luar sana, seperti Hendra. Laki-laki yang lupa bahwa rumah tangga dibangun dengan saling menghormati, bukan dengan merampas. Dan ada pula para ibu mertua, seperti Ibu Sulastri, yang karena rasa takut kehilangan anaknya, justru menghancurkan keluarga anaknya sendiri. Hendra kini menjalani hukumannya. Ibu Sulastri hidup dalam penyesalan, ditinggalkan kemewahan yang dulu beliau puja. Sementara saya bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Bekas siraman kuah di kebaya itu sudah lama saya buang. Tapi pelajaran dari malam itu akan selalu saya simpan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur, atau kita bisa memilih untuk bangkit dan menyalakan api baru untuk menerangi jalan kita sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Apakah kalian pernah merasakan hal serupa? Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Kemasi barangmu. Besok pagi, saya tak mau melihatmu di rumah ini lagi. Itu kalimat yang dilemparkan ibu mertua saya, tepat di depan seluruh keluarga. Ia mengusir saya demi memberi kamar utama kepada adik ipar yang baru menikah. Malam itu juga, diam-diam, saya hentikan semua aliran uang yang selama ini menghidupi mereka. Keesokan paginya, ibu mertua dan suami panik menelpon. Mereka memohon uang. Saya hanya tertawa pelan. Lalu, saya matikan teleponnya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya kanal ini bisa terus menemani malam-malam kalian. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Rahayu. Usia saya 38 tahun. Saya pemilik sebuah usaha catering yang sudah punya nama di Jakarta. Selain itu, saya juga mengelola beberapa unit properti sewaan. Sudah 12 tahun saya membangun semuanya dari nol, sendirian. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 7 tahun pernikahan, saya memilih merendahkan diri demi sebuah kata yang bernama keluarga. Rumah yang kami tempati berada di kawasan Pondok Indah. Rumah 2 lantai dengan halaman luas dan pagar tinggi. Setiap meter persegi rumah itu saya beli dengan keringat saya sendiri. Jauh sebelum saya menikah dengan Mas Damar, suami saya. Damar berusia 40 tahun. Dulu ia menjanjikan banyak hal. Sekarang, ia hanya pria yang gengsinya jauh lebih besar
daripada penghasilannya. Usahanya bangkrut 3 tahun lalu. Sejak itu, ia tak pernah benar-benar bekerja lagi. Ibu mertua saya, Bu Sukesi, 60 tahun. Seorang perempuan dengan dagu yang selalu terangkat. Ia tinggal bersama kami sejak bapak mertua meninggal. Di matanya, saya bukan menantu yang ia hormati. Saya hanya mesin yang mengeluarkan uang. Lalu ada Wulan, adik ipar saya. Usianya 29 tahun. Beberapa hari lalu, ia baru saja menikah dengan seorang pria bernama Bagas, pengangguran. Sama seperti kakak iparnya. Selama ini, saya yang membayar semuanya. Cicilan rumah, listrik, air, makanan di meja. Bahkan uang jajan Bu Sukesi setiap bulan, semua mengalir dari rekening saya, tanpa pernah ada satupun ucapan terima kasih. Saya pikir, jika saya cukup sabar, suatu hari mereka akan melihat pengorbanan saya. Ternyata, saya salah. Kesabaran saya justru mereka baca sebagai kelemahan. Konflik itu sebenarnya sudah lama tumbuh, jauh sebelum malam pengusiran. Sejak Wulan menikah, suasana rumah berubah. Bu Sukesi memperlakukan putrinya itu bagai seorang ratu. Apapun yang Wulan minta, harus dipenuhi. Dan yang harus memenuhinya, tentu saja, adalah saya. Awalnya hanya hal kecil. Wulan minta dibelikan tas bermerek. Bu Sukesi yang menyuruh saya membayarnya. Lalu Bagas, suami Wulan, mulai ikut menumpang hidup di rumah kami. Ia datang hanya membawa 1 koper dan mulut yang penuh tuntutan. Saya pernah mencoba bicara baik-baik dengan Damar. Saya bilang, rumah ini sudah terlalu penuh. Saya bilang, beban biaya hidup naik 2 kali lipat sejak Bagas datang. Damar hanya menghela napas. Ia berkata pelan, sudahlah, Rahayu, mereka kan keluarga. Jangan hitung-hitungan soal uang. Mudah sekali ia berkata begitu, karena bukan dia yang membayar. Padahal saya tahu, di luar rumah, Damar selalu membanggakan diri. Ia bercerita kepada teman-temannya, seolah seluruh kekayaan ini adalah hasil kerjanya. Ia memakai kartu tambahan yang saya berikan, lalu mentraktir orang-orang demi pujian sesaat. Saya diam. Bukan karena saya tak mampu melawan, tapi karena saya masih berharap pada sisa cinta yang dulu pernah ada. Saya masih ingat satu kejadian, beberapa bulan sebelum malam itu. Saat itu, usaha catering saya sedang mendapat pesanan besar untuk sebuah acara pernikahan. Saya bekerja hampir 2 hari tanpa tidur. Pulang ke rumah dengan tubuh remuk. Saya hanya ingin segelas air hangat dan tempat untuk merebahkan badan. Tapi yang saya temui di rumah adalah Bu Sukesi yang marah-marah. Ia mengomel karena saya pulang terlambat dan tidak sempat memasak untuk Wulan. Damar, suami saya, bukannya membela, justru menyuruh saya minta maaf kepada ibunya. Malam itu, saya menelan rasa sakit sambil memasak dalam keadaan setengah pingsan. Saat itu, saya berpikir, mungkin inilah harga sebuah keluarga. Mungkin perempuan memang harus mengalah, tapi semakin saya mengalah, semakin mereka meninjak. Kebaikan saya tak pernah mereka anggap sebagai kebaikan. Mereka menganggapnya sebagai kewajiban. Sampai malam itu tiba, malam yang akhirnya merobek habis sisa harapan saya. Suasana ruang keluarga malam itu terasa sangat kaku. Saya duduk di sofa tunggal. Kedua tangan saya rapatkan di pangkuan. Di seberang saya, 4 orang duduk berjajar seperti hakim yang sudah menyiapkan vonis. Wulan bersandar manja di lengan Bagas. Bu Sukesi duduk tegak dengan dagu terangkat. Dan Damar, pria yang seharusnya melindungi saya, hanya menunduk menatap ujung sepatunya sendiri. Wulan yang memulai. Suaranya sengaja dibuat merengek. Ia mengeluh bahwa kamar tamu yang ia tempati terlalu sempit untuk pengantin baru. Katanya, ia butuh ruang yang lebih luas. Bagas menimpali sambil menyilangkan kaki. Pria pengangguran itu bahkan berani mengkritik tata letak perabotan rumah saya, seolah ia pemilik sah bangunan ini. Padahal, setiap kursi yang ia duduki, saya yang membelinya. Saya hanya mendengarkan dalam diam. Lalu Bu Sukesi mengambil alih pembicaraan. Suaranya keras dan penuh perintah. Ia menatap saya dengan sorot tajam, lalu menyampaikan inti pertemuan malam itu. Ibu mertua saya menuntut agar saya dan Damar segera mengosongkan kamar utama. Malam itu juga, alasannya, Wulan adalah putri kesayangannya
yang harus diperlakukan bak seorang ratu di hari-hari awal pernikahan. Sudah kewajiban seorang menantu untuk mengalah, katanya tajam. Dan sudah kewajiban menantu menuruti kemauan mertua tanpa banyak bertanya. Dada saya terasa sesak. Kamar utama itu satu-satunya tempat saya bisa beristirahat setelah seharian bekerja keras menafkahi mereka semua. Saya menarik napas panjang. Saya berusaha menjaga nada suara saya tetap stabil. Lalu saya menolak. Saya ingatkan mereka semua bahwa rumah ini dibeli dari tabungan saya sendiri, jauh sebelum saya menikah. Saya ingatkan juga bahwa seluruh tagihan bulanan, mulai dari cicilan, listrik, hingga makanan yang mereka makan, semuanya berasal dari kerja keras saya. Saya tidak keberatan Wulan menumpang di kamar tamu. Kata saya, tenang. Tapi saya tidak akan pernah menyerahkan kamar utama saya kepada siapapun. Penolakan saya yang tenang itu justru membuat ruangan seketika memanas. Damar akhirnya mengangkat wajah, tapi bukan untuk membela saya. Dengan wajah merah karena malu ditegur di depan keluarganya. Damar justru menyuruh saya diam. Ia meminta saya menuruti saja perkataan ibunya. Ini hanya soal kamar, Rahayu. Jangan dibesar-besarkan, katanya. Mengabaikan fakta bahwa istrinya sedang ditindas di rumahnya sendiri. Saya menatap suami saya dengan kecewa yang teramat dalam. Pria yang dulu berjanji menjaga saya, kini berdiri di barisan terdepan untuk merampas hak saya. Tidak ada lagi rasa hormat yang tersisa di hati saya untuk pria pengecut itu. Kemarahan Bu Sukesi meledak. Ia berdiri. Wajahnya memerah, menahan amarah. Ia merasa harga dirinya sebagai ibu mertua telah diinjak-injak. Jari telunjuknya yang gemetar menunjuk ke wajah saya. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Kemasi barangmu. Besok pagi, saya tak mau melihatmu di rumah ini lagi. Wulan dan suaminya yang akan menempati kamarmu. Teriakan itu seolah menjadi puncak dari semua penghinaan yang selama ini saya tahan. Tapi anehnya, saya sama sekali tidak merasa sedih. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh. Sebaliknya, sebuah rasa lega yang luar biasa justru mengalir di dalam dada saya. Beban berat yang selama ini menekan pundak saya, seolah terangkat seketika. Saya membenarkan letak hijab saya dengan gerakan pelan dan penuh wibawa. Lalu saya berdiri. Saya menatap mata ibu mertua saya tanpa rasa takut sedikit pun. Di bibir saya terukir sebuah senyuman tipis. Senyuman yang menyimpan ribuan rencana. Baik, Bu, jika itu memang mau kalian. Tanpa mengucapkan kata-kata lagi, saya berbalik dan berjalan tenang menuju kamar utama. Saya tidak membanting pintu. Saya tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Di dalam kamar, saya membuka lemari dan mengeluarkan sebuah koper. Saya tidak memasukkan semua barang. Saya hanya mengambil pakaian secukupnya, dokumen-dokumen penting, perhiasan, dan barang berharga yang saya beli dengan uang saya sendiri. Setiap barang yang masuk ke dalam koper itu terasa seperti simbol kebebasan saya yang baru. Saya tidak akan pernah kembali ke rumah ini sebagai pihak yang tertindas. Setelah koper terkunci, saya melangkah keluar. Saya melewati ruang keluarga, tempat 4 orang itu masih berkumpul. Wulan tersenyum penuh kemenangan. Bagas mengusap dagunya dengan gaya sombong. Bu Sukesi melipat tangan di dada, merasa berhasil menaklukkan menantunya. Dan Damar hanya diam. Tak berani menatap wajah saya. Saya tidak menoleh sedikit pun. Saya membuka pintu depan, melangkah keluar, lalu menutupnya rapat di belakang saya. Saya meninggalkan kehidupan lama yang penuh kebohongan itu. Udara malam menyambut saya. Saya berjalan menuju jalan raya, lalu menghentikan sebuah taksi. Saya minta diantar ke sebuah hotel mewah di pusat kota. Di dalam taksi, saya bersandar dengan nyaman. Saya merasakan kebebasan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Lalu, saya keluarkan ponsel saya. Jari-jari saya membuka aplikasi keuangan yang terhubung dengan seluruh rekening saya. Saya menatap layar itu dengan pandangan dingin. Satu persatu, saya matikan sumber kehidupan keluarga suami saya. Sambil menatap layar, saya bergumam pelan di tengah keheningan malam. Mari kita lihat. Seberapa lama kalian bisa bertahan tanpa uang dari saya? Itulah serangan pertama saya. Tapi malam itu, mereka belum tahu
apa yang sudah menunggu di pagi hari. Sinar matahari pagi menembus celah jendela rumah Pondok Indah. Bu Sukesi terbangun dengan senyum lebar. Ia meregangkan tubuh, merasa sangat puas. Baginya, semalam ia berhasil mengusir menantu yang selama ini ia anggap terlalu berkuasa. Kini, pikirnya, rumah ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ia segera bangkit dan berjalan menuju kamar tamu untuk membangunkan putri dan menantu barunya. Ia mengetuk pintu dengan penuh semangat, memerintahkan Wulan dan Bagas segera memindahkan barang ke kamar utama yang kini telah kosong. Wulan menyambut perintah itu dengan sorak gembira. Ia menarik lengan Bagas, mengajaknya pindah ke kamar yang jauh lebih luas dan mewah. Di dalam kamar utama, Wulan melompat-lompat di atas kasur empuk. Ia mengagumi perabotan bagus yang ditinggalkan kakak iparnya. Bagas tak kalah senang. Ia membuka lemari, meraba bahan kayu yang mahal, dan membayangkan hidup nyaman tanpa perlu bekerja. Keduanya tertawa. Mereka merasa telah memenangkan sebuah pertarungan besar. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kemewahan yang mereka injak saat ini adalah jebakan yang siap menghancurkan mereka. Sementara itu, di lantai teratas sebuah hotel mewah, saya terbangun dalam suasana yang sangat berbeda. Saya membuka mata, disambut pemandangan kota dari balik jendela kaca raksasa. Tidak ada suara teriakan mertua, tidak ada keluhan adik ipar, tidak ada kehadiran suami yang membebani. Saya bangkit, membersihkan diri, lalu duduk di kursi berlengan, sambil menikmati sarapan yang diantar langsung ke kamar. Saya menyesap teh hangat perlahan, membiarkan keheningan pagi menyegarkan pikiran sebelum saya melancarkan serangan yang sesungguhnya. Setelah sarapan, saya meraih ponsel. Kini saatnya saya membuka kembali aplikasi keuangan saya. Langkah pertama, saya batalkan seluruh sistem potong saldo otomatis yang selama ini berjalan mulus setiap awal bulan. Saya hapus jadwal pembayaran cicilan rumah, membiarkan tagihan itu menggantung tanpa penanggung. Lalu saya batalkan pembayaran tagihan listrik, air, dan internet. Saya pastikan tidak ada satu keping uang pun dari rekening saya yang mengalir untuk menutupi kebutuhan rumah itu. Saya lakukan semuanya dengan wajah datar, tanpa keraguan, tanpa rasa kasihan. Langkah kedua, saya urus kartu belanja tambahan yang selama ini saya berikan kepada Damar dan Bu Sukesi. Kartu-kartu itu adalah sumber kesombongan mereka di luar rumah. Saya menghubungi layanan pelanggan bank dengan suara tegas. Saya minta pihak bank segera membekukan semua kartu tambahan yang terdaftar atas nama saya. Saya juga minta kata sandi kartu penarikan tunai utama yang tidak sengaja tertinggal di rumah segera diubah saat itu juga. Setelah bank mengonfirmasi semua permintaan saya telah dilaksanakan, saya meletakkan ponsel di atas meja. Serangan pertama telah saya luncurkan. Kini saya hanya perlu duduk manis dan menunggu. Tapi mereka di rumah itu belum tahu. Hari ini akan menjadi hari paling memalukan dalam hidup mereka. Pagi itu, Bu Sukesi bersiap-siap keluar rumah. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, menyemprotkan wewangian yang menyengat, lalu mengambil tas tangan. Pagi ini, ia berencana memesan makanan dalam jumlah besar dari sebuah penyedia catering terkenal. Bu Sukesi berniat mengadakan pesta syukuran besar-besaran untuk merayakan pernikahan Wulan, sekaligus untuk pamer kepada para tetangga. Ia melangkah keluar dengan kepala terangkat, berjalan menuju mesin penarikan tunai, tak jauh dari gerbang perumahan. Sepanjang jalan, ia membayangkan pujian para tetangga saat melihat hidangan mewah yang akan ia sajikan nanti siang. Tiba di depan mesin, Bu Sukesi membuka dompet dan mengeluarkan kartu yang selama ini selalu menyelamatkan hidupnya. Kartu itu sebenarnya milik saya, namun ia merasa berhak menggunakannya kapan saja, karena ia tahu kata sandinya. Dengan senyum percaya diri, ia masukkan kartu itu ke mesin dan menekan 6 angka yang sudah sangat ia hafal. Layar mesin terdiam sejenak, lalu muncul tulisan merah, menyatakan kata sandi salah. Bu Sukesi mengerutkan kening. Ia pikir mungkin salah tekan karena terburu-buru. Ia mencoba lagi, kali ini lebih perlahan. Namun, mesin kembali menolak.
Kepanikan mulai merambat di dadanya. Ia coba mengingat-ingat, apakah ia salah angka? Tapi ia sangat yakin 6 angka itu benar. Dengan tangan mulai berkeringat. Ia mencoba untuk ketiga kalinya. Alih-alih mengeluarkan uang, mesin itu justru berbunyi panjang. Layar menjadi gelap. Lalu memunculkan pesan baru yang membuat jantung Bu Sukesi seakan berhenti. Kartu telah ditahan oleh pihak bank. Bu Sukesi memukul layar mesin dengan panik, berteriak meminta kartunya kembali. Namun, usahanya sia-sia. Pada saat yang hampir bersamaan, di sebuah restoran mewah di kawasan perkantoran, Damar sedang duduk dikelilingi rekan-rekannya. Siang itu, dengan bangga, Damar menawarkan diri menanggung seluruh biaya makan siang. Katanya, untuk merayakan keberhasilan kecil yang ia capai. Padahal, ia tak punya keberhasilan apa-apa. Damar berbicara lantang, tertawa lebar. Menceritakan berbagai kisah karangan tentang betapa suksesnya hidupnya. Teman-temannya mendengarkan penuh kagum. Memesan makanan-makanan mahal tanpa ragu, karena tahu Damar yang akan membayar. Damar merasa seperti raja yang membagikan sedekah. Setelah makan siang selesai, seorang pelayan menghampiri, membawa buku tagihan. Damar mengambilnya dengan gaya acuh, bahkan tak repot melihat jumlahnya. Ia langsung mengeluarkan kartu belanja dan menyerahkannya. Lalu ia kembali mengobrol, seolah tagihan besar itu hanyalah uang receh. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali. Wajahnya tampak canggung. Ia menunduk, mendekatkan wajah ke arah Damar, lalu berbisik sopan. Pelayan itu memberitahu bahwa kartunya ditolak. Senyum di wajah Damar lenyap. Ia merasa ada yang salah, tapi berusaha menutupinya dengan tawa kecil. Damar bilang, mungkin ada gangguan pada mesin. Lalu ia keluarkan kartu lain dengan tangan yang mulai gemetar. Pelayan mengangguk dan pergi. Damar tak lagi fokus pada obrolan. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Tak lama, pelayan kembali dengan wajah lebih tegang. Kali ini ia menyatakan kartu kedua pun ditolak karena telah diblokir. Percakapan di meja itu berhenti. Semua teman Damar menatapnya penuh tanda tanya. Damar mematung. Wajahnya pucat. Ia merogoh dompet dan tidak menemukan selembar uang tunai pun yang cukup untuk membayar. Di tengah tatapan menyelidik dari rekan-rekannya, Damar menelan ludah dengan susah payah. Ia menanggung rasa malu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Tapi, ia belum tahu ini baru permulaan. Hari itu juga, matahari bersinar sangat terik. Di dalam kamar utama yang kini ditempati pengantin baru, mesin pendingin ruangan tiba-tiba mengeluarkan dengungan sebelum akhirnya mati. Layar televisi besar di ruang tengah ikut padam. Kipas angin berhenti berputar. Lampu-lampu di seluruh penjuru rumah mati serentak. Suasana yang tadinya bising oleh suara televisi kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Wulan, yang sedang berbaring santai, langsung terbangun. Dengan wajah bersungut-sungut, ia mengipasi wajahnya dengan tangan, merasakan udara kamar yang cepat berubah panas. Jaringan internet juga terputus, membuat ponselnya kehilangan koneksi. Bagas, yang sedang asik bermain game di ponsel, langsung mengumpat. Ia membanting ponselnya ke kasur dan menatap istrinya dengan tatapan menyalahkan. Wulan mencoba mencari tahu. Ia menekan saklar lampu berkali-kali, tapi tidak ada reaksi. Ia keluar kamar dan melihat meteran listrik di dinding. Layar kecil pada meteran itu menunjukkan angka 0. Pulsa listrik telah benar-benar habis. Wulan berteriak memanggil ibunya. Tapi ia teringat Bu Sukesi sedang pergi mengambil uang. Ia kembali ke kamar dengan tubuh bersimbah peluh. Mendapati suaminya duduk di tepi ranjang dengan wajah ditekuk, mengeluhkan betapa buruknya fasilitas di rumah yang katanya mewah ini. Tak lama, terdengar suara langkah terburu-buru dan bantingan pintu depan. Bu Sukesi masuk dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi dahi dan lehernya. Bukan hanya karena cuaca panas, tapi karena kepanikan luar biasa yang menggerogoti kepalanya. Wulan menghampiri ibunya, hendak mengeluhkan listrik yang mati. Namun kata-katanya terhenti saat melihat ibunya menjatuhkan diri ke sofa. Bu Sukesi memegangi dada dengan suara serak. Ia menceritakan bahwa mesin penarikan tunai telah menelan kartunya. Ia tak punya uang tunai, bahkan untuk membeli sebotol air minum pun ia tak sanggup. Bu Sukesi menangis meratapi nasibnya. Ia sadar
Tanpa kartu itu, ia tidak bisa membayar sisa pesanan makanan untuk syukuran besok. Di tengah kepanikan ibu dan anak itu, pintu rumah kembali terbuka. Damar melangkah masuk dengan wajah memerah, napas memburu, dan kemeja basah oleh keringat. Ia baru saja mengalami kejadian paling memalukan sepanjang hidupnya. Setelah kartunya ditolak berkali-kali di restoran mewah itu, Damar terpaksa memohon kepada salah satu bawahannya untuk menanggung seluruh tagihan. Bawahan itu memang membayar, namun dengan tatapan merendahkan dan senyum mengejek yang membuat harga diri Damar hancur berkeping-keping. Sepanjang perjalanan pulang, ia menumpang kendaraan umum karena tak punya uang untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Damar menahan amarah yang mendidih. Begitu sampai dan mendapati rumah gelap serta panas menyengat, amarahnya langsung meledak. Damar menendang meja kecil di ruang tamu hingga terjungkal, membuat Bu Sukesi dan Wulan terlonjak. Ia mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi, berteriak mempertanyakan mengapa rumah ini seperti neraka. Bu Sukesi dengan terbata-bata menjelaskan bahwa listrik mati karena pulsanya habis, dan ia tidak bisa membeli pulsa baru karena kartunya ditahan mesin. Mendengar itu, otak Damar mulai merangkai kepingan kejadian hari ini. Kartu belanjanya yang diblokir, kartu ibunya yang ditelan mesin, pulsa listrik yang tiba-tiba habis, internet yang terputus. Hanya ada satu orang yang punya kuasa penuh atas semua itu. Hanya ada satu orang yang mampu memutus seluruh urat nadi kehidupan keluarga ini dalam sekejap. Orang itu adalah perempuan yang semalam mereka usir dengan penuh kesombongan. Kesadaran itu menghantam Damar dengan keras. Ia segera merogoh saku, mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar. Ia mencari nomor saya, lalu menekan tombol panggil. Suara nada sambung terdengar lambat, menambah ketegangan yang merayap di ruang tamu yang gelap. Bu Sukesi mencengkeram lengan putranya, menyuruh Damar menyalakan pengeras suara agar ia bisa ikut bicara. Wulan dan Bagas berdiri di ambang pintu kamar, mengamati adegan itu dengan tatapan cemas. Mereka semua tiba-tiba menyadari betapa bergantungnya hidup mereka pada perempuan yang selalu mereka anggap rendah. Malam itu, di kamar utama yang gelap dan pengap, Wulan menatap Bagas dengan penuh harap. Ia memohon suaminya untuk berbuat sesuatu, mengeluarkan uang tabungan, atau setidaknya mencari pinjaman. Tapi Bagas hanya diam. Pria itu tak punya apa-apa. Tabungan yang dulu ia banggakan di depan Wulan ternyata hanyalah kebohongan. Ia menikahi Wulan justru karena mengira keluarga ini kaya raya. Untuk pertama kalinya, retak muncul di antara pengantin baru itu. Wulan menyadari bahwa pria yang ia nikahi sama tak bergunanya dengan kakak dan ibunya. Pertengkaran kecil mulai pecah di tengah panasnya kamar tanpa pendingin udara. Suara mereka bersahutan dengan keluhan Bu Sukesi di ruang depan. Rumah megah itu, dalam semalam, berubah menjadi sarang pertengkaran. Sementara itu, di dalam kamar hotel yang sejuk, saya sedang duduk bersandar membaca sebuah buku. Suara dering telepon memecah keheningan. Saya melirik layar. Nama suami saya tertera di sana, berkedip-kedip meminta perhatian. Saya biarkan telepon itu berdering hingga hampir mati, menikmati setiap detik kepanikan yang pasti sedang dirasakan pria di ujung sana. Tepat sebelum panggilan terputus otomatis, saya angkat. Saya tidak mengucapkan salam. Saya hanya mendengarkan suara napas tergesa-gesa dari seberang. Lalu, terdengar suara rebutan. Rupanya, Bu Sukesi merampas telepon dari tangan putranya. Wanita tua itu berteriak dengan nada tinggi, mencampur marah dan panik. Beraninya kau melakukan ini? Kenapa semua kartu diblokir? Kenapa listrik mati dan rumah ini panas? Kau sengaja mau membuat kami menderita. Kirim uang sekarang juga, detik ini. Atau aku akan mencari ke tempat kerjamu. Alih-alih merasa terancam, saya justru tersenyum lebar. Saya tutup mulut menahan tawa. Namun akhirnya, tawa itu meledak juga. Suara tawa saya terdengar lepas, namun sangat dingin. Saya tertawa cukup lama, membiarkan mereka di seberang sana mendengarnya. Saya menikmati penderitaan mereka. Setelah tawa saya mereda, saya memperbaiki posisi duduk. Mata saya menatap lurus ke pemandangan kota di luar jendela, dengan suara yang sangat tenang, namun
penuh bisa. Saya memberikan jawaban yang akan selalu terngiang di telinga keluarga itu. Bukankah semalam ibu sendiri yang mengusir mesin pencetak uang ini? Bukankah ibu yang bilang tidak ingin melihat saya lagi di rumah itu? Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Perlu ibu ingat, rumah itu berdiri dan menyala karena uang saya. Semua makanan yang masuk ke perut kalian dibeli dengan keringat saya. Mintalah uang pada anak laki-laki ibu yang gengsinya setinggi langit. Atau mintalah pada menantu baru ibu yang gagah berani merebut kamar saya. Selamat menikmati rumah yang gelap. Bu, dan jangan pernah menghubungi saya lagi. Tanpa menunggu bantahan, saya tekan tombol merah. Panggilan terputus dengan bunyi klik singkat. Saya segera membuka pengaturan ponsel. Saya blokir nomor damar, Bu Sukesi, Ulan, dan semua kerabat suami yang mungkin ikut campur. Lalu, saya letakkan ponsel, menghela napas panjang, dan merasakan kedamaian yang luar biasa mengalir ke dalam tulang-tulang saya. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, penderitaan mereka justru bertambah. Siang itu, sebuah mobil box dari penyedia catering tiba di depan rumah. Mereka datang menagih sisa pembayaran pesanan syukuran yang sudah terlanjur Bu Sukesi pesan kemarin. Di depan para tetangga yang mulai berkerumun, petugas catering itu menuntut pelunasan dengan suara keras. Bu Sukesi tak punya uang sepeser pun. Wajahnya yang biasa terangkat tinggi, kini tertunduk malu. Para tetangga yang selama ini ia banggakan, kini berbisik-bisik, menertawakan keluarga yang 2 hari lalu masih sombong itu. Bu Sukesi mengusir petugas catering dengan kasar, tapi rasa malu sudah menempel di wajahnya. Belum reda satu masalah lain datang. Sore harinya, 2 orang petugas dari perusahaan pembiayaan mengetuk pintu. Mereka datang untuk menarik mobil yang selama ini dipakai damar. Ternyata cicilan mobil itu pun dibayar dari rekening saya lewat potongan otomatis yang sudah saya hentikan. Damar mencoba menahan, memohon, bahkan berteriak, tapi petugas itu hanya menunjukkan dokumen, lalu membawa pergi mobil yang selama ini menjadi simbol kebanggaan Damar. Pria itu hanya bisa berdiri di tepi jalan, menatap mobilnya hilang di tikungan, sambil para tetangga menyaksikan kejatuhannya satu persatu. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur dalam rumah yang gelap dan panas, dengan perut lapar dan harga diri yang remuk. Mereka mulai mengerti bahwa segala kemewahan yang mereka nikmati selama ini ternyata tak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Dan saya di kamar hotel yang sejuk justru baru memulai. Tepat saat itu, ponsel saya kembali bergetar. Kali ini bukan dari keluarga suami, melainkan dari nomor pengacara pribadi saya, Pak Tono. Saya tersenyum tipis. Inilah serangan kedua, serangan yang sesungguhnya. Suara Pak Tono terdengar tenang dan terkendali di seberang. Ia mengabarkan bahwa semua dokumen yang saya minta sudah siap. Surat-surat itu sudah ia urus diam-diam sejak beberapa minggu lalu, sejak saya merasa firasat buruk akan datang. Pak Tono mengingatkan satu hal yang selama ini tidak pernah diketahui keluarga suami saya. Rumah di Pondok Indah itu, sejak awal, hanya tercatat atas satu nama saya. Tidak pernah ada nama Damar di dalam sertifikat itu. Tidak ada satupun nama keluarganya selama 7 tahun. Mereka tinggal di sana, makan di sana, tidur di sana, dengan keyakinan bahwa itu rumah keluarga. Padahal secara hukum, mereka hanyalah penumpang yang tidak pernah membayar. Saya minta Pak Tono melakukan satu hal. Saya minta ia menyiapkan surat pemberitahuan resmi bahwa seluruh penghuni rumah itu harus segera mengosongkan bangunan karena pemilik sah telah mencabut izin tinggal mereka. Pak Tono menyanggupi. Ia bilang, surat itu akan diantar langsung oleh stafnya, ditemani 2 orang petugas. Esok pagi, saya tutup telepon. Saya tatap kembali pemandangan kota. Esok pagi, semua akan berubah selamanya. Pagi itu, suasana rumah Pondok Indah masih kacau. Listrik mati, udara pengap, kulkas yang isinya membusuk mengeluarkan bau tak sedap. Bu Sukesi duduk lemas di sofa. Wulan menangis di sudut kamar, mengeluh tak bisa mandi karena air pun tak mengalir. Bagas mengurung diri, kelaparan. Karena tak ada lagi makanan
dan tak ada uang untuk membeli. Damar mondar-mandir seperti orang gila, mencoba menghubungi saya berkali-kali, hanya untuk mendapati nomornya telah diblokir. Lalu, terdengar ketukan tegas di pintu depan. Damar membuka pintu dengan harapan itu saya yang datang membawa uang. Tapi yang berdiri di sana bukan saya, melainkan seorang pria berpakaian rapi, ditemani 2 petugas, membawa map berisi dokumen. Pria itu memperkenalkan diri sebagai staf dari kantor pengacara. Dengan sopan namun tegas, ia menyampaikan maksud kedatangannya. Ia menyerahkan sebuah surat resmi kepada Damar. Damar membaca surat itu dengan tangan gemetar. Wajahnya yang tadinya berharap perlahan berubah menjadi pucat pasi. Bu Sukesi merebut surat itu, membacanya, lalu menjerit tak percaya. Surat itu menyatakan dengan jelas, hitam di atas putih, bahwa rumah yang mereka tempati adalah milik sah Rahayu seorang. Surat itu memerintahkan seluruh penghuni untuk segera mengosongkan rumah dalam waktu 2 kali 24 jam. Ini tidak mungkin, teriak Bu Sukesi. Ini rumah keluarga. Ini rumah anak saya. Staf pengacara itu hanya menggeleng tenang. Ia menjelaskan bahwa di dalam sertifikat tidak pernah ada nama Damar. Tidak pernah ada nama siapapun selain Rahayu. Secara hukum, mereka tidak memiliki hak apapun atas bangunan itu. Damar terduduk di lantai. Tubuhnya lunglai. Baru sekarang ia mengerti betapa fatal kesalahan yang ia lakukan. Ia telah ikut mengusir satu-satunya orang yang menjadi penyangga seluruh hidupnya. Ia mengusir pemilik tanah tempat ia berpijak. Wulan menangis histeris. Bagas, yang merasa tak punya ikatan apa-apa dengan rumah itu, justru diam-diam mulai memikirkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Hari berganti. 2 hari berlalu begitu cepat, dan ketika batas waktu habis, mereka benar-benar harus keluar. Dengan barang seadanya, keluarga yang 2 hari lalu masih merasa berkuasa itu kini melangkah keluar dari gerbang Pondok Indah, menjadi orang-orang tanpa tempat tinggal. Kehancuran keluarga itu tidak berhenti sampai di sana. Justru di sanalah ia baru dimulai. Mereka terpaksa mengontrak sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota. Dari rumah megah berhalaman luas, kini mereka berdesakan di ruang yang pengap dan bocor saat hujan. Tabungan mereka yang ternyata selama ini hanya remah-remah cepat habis. Damar yang dulu sombong, kini harus menelan harga dirinya. Ia mencoba melamar pekerjaan, tapi tak ada yang menerima pria berusia 40 tahun tanpa keahlian dan tanpa pengalaman kerja nyata. Akhirnya, ia terpaksa menjadi pemulung, memunguti barang bekas, dengan upah yang hanya cukup untuk membeli beberapa bungkus nasi murah. Rasa putus asa menyelimuti hati Damar setiap hari. Ia membenci kemiskinan ini. Tapi yang paling ia benci adalah dirinya sendiri. Dirinya yang terlalu pengecut untuk membela perempuan yang dulu sangat mencintainya. Penderitaan paling nyata dialami oleh Wulan. Perempuan yang selalu bermimpi hidup seperti putri raja itu, kini menghadapi kenyataan paling pahit. Bagas, suaminya, kabur. Pria itu mencuri seluruh perhiasan Wulan, lalu menghilang tanpa jejak. Ternyata, sejak awal, Bagas hanya benalu yang menanti kesempatan. Tanpa ijazah tinggi dan tanpa keahlian, Wulan hanya bisa melamar sebagai pelayan dan tukang bersih di sebuah rumah makan yang sibuk. Setiap hari, dari pagi hingga larut malam, ia berdiri berjam-jam dengan kaki bengkak. Ia mengenakan seragam yang kotor oleh cipratan minyak, membersihkan sisa makanan orang lain, dan mengepel lantai yang lengket. Tidak jarang, Wulan dimaki pelanggan yang tak sabar atau ditegur keras oleh pengelola karena kerjanya dinilai lambat. Keangkuhannya hancur berkeping-keping setiap kali ia harus menundukkan kepala dan meminta maaf kepada orang asing demi mempertahankan pekerjaan yang gajinya tak seberapa. Suatu malam, Wulan pulang ke rumah petak dalam keadaan sangat lelah dan penuh amarah. Begitu membuka pintu, ia melihat Damar duduk melamun di dinding. Sementara Bu Sukesi terbatuk-batuk di atas kasur. Emosi Wulan yang sudah di ujung tanduk seketika meledak. Ia membanting tasnya ke lantai. "Cari kerja, Kak. Jangan cuma melamun seperti orang gila," bentaknya. "Aku lelah setengah mati melayani pelanggan seharian. Sementara kakak cuma duduk,
menghabiskan jatah makanan yang kubeli. Kau laki-laki macam apa? Damar tidak terima dibentak adiknya. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Dayamite, Wulan. Ini semua gara-gara kau, balas Damar dengan urat leher menegang. Kalau saja kau tidak merengek minta tinggal di kamar utama malam itu. Kalau saja kau tidak menikahi laki-laki benalu yang membawa kabur hartamu. Kita semua tidak akan berakhir di tempat sampah seperti ini. Kaulah pembawa sial keluarga ini. Mereka saling meneriakkan kata-kata kebencian, saling menyalahkan atas kemalangan yang menimpa. Bu Sukesi mencoba melerai dengan suara serat, memohon kedua anaknya berhenti. Namun suaranya tenggelam di tengah teriakan saling benci itu. Keributan itu membuat para tetangga memukul dinding pemisah, menyuruh mereka diam. Wulan akhirnya jatuh terduduk di lantai dingin, menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Ia tak pernah menyangka keesokan harinya, di tempat kerjanya, ia akan dihadapkan pada sebuah pertemuan yang menjadi hukuman batin paling menyakitkan sepanjang hidupnya. Keesokan paginya, Wulan berangkat bekerja dengan mata bengkak dan sisa sakit hati yang masih mengganjal di dada. Siang itu, rumah makan tempatnya bekerja sangat ramai. Pelanggan datang berbondong-bondong saat jam istirahat. Wulan bergerak ke sana kemari dengan napas terengah-engah, membawa nampan berisi piring-piring kotor. Keringat membasahi dahi dan punggungnya, sementara seragamnya mulai lusuh. Saat ia sedang sibuk membersihkan noda di meja sudut, pengelola rumah makan memanggilnya dengan suara setengah berteriak. Pengelola itu memerintahkan Wulan segera merapikan penampilan dan bersiap melayani sebuah rombongan tamu penting yang baru saja memesan meja paling besar di bagian dalam. Wulan hanya bisa mengangguk. Ia menyeka keringat dengan punggung tangan, lalu berjalan tertatih menuju area itu sambil membawa buku menu. Rombongan tamu penting itu masuk dengan langkah percaya diri, diiringi sapaan hormat dari para penyambut tamu di pintu depan. Mereka adalah sekumpulan petinggi perusahaan, mengenakan pakaian rapi, terlihat sangat makmur. Di barisan paling depan berjalan sosok pemimpin mereka, seorang perempuan berhijab yang memancarkan pesona luar biasa. Wulan berdiri di samping meja kosong, menundukkan pandangan, menunggu para tamu mengambil tempat duduk. Namun, ketika perempuan berhijab itu duduk di kursi utama, tepat berhadapan dengan tempat Wulan berdiri, jantung Wulan seakan berhenti berdetak. Ia mengangkat wajah perlahan, dan seketika darahnya terasa menyusut habis, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Perempuan yang duduk di hadapannya tersenyum ramah kepada rekan-rekannya dengan penampilan teramat anggun. Adalah saya, Rahayu, mantan kakak ipar yang dulu selalu ia remehkan dan ia usir dari rumahnya sendiri. Mata kami bertemu selama beberapa detik. Saya menghentikan sejenak percakapan dengan rekan kerja, menatap ke arah Wulan. Tidak ada keterkejutan di wajah saya, hanya sorot mata yang sangat tenang, namun memiliki daya hancur yang luar biasa. Tangan Wulan mulai bergetar hebat, hingga buku menu nyaris lepas dari genggamannya. Ia ingin berbalik, ia ingin berlari menjauh dan bersembunyi di ruang belakang, namun kakinya seakan menempel di lantai. Ia teringat ancaman pemecatan jika berani meninggalkan tamu penting begitu saja. Dengan sisa keberanian dan rasa malu yang menggerogoti jiwanya, Wulan memaksa diri membagikan buku menu kepada setiap orang di meja. Saat ia meletakkan menu di hadapan saya, Wulan menundukkan kepala dalam-dalam, tak berani mengucapkan sepatah kata pun selama hampir 1 jam penuh. Wulan harus menelan kepahitan yang tak ada ujungnya. Ia mondar-mandir menyajikan berbagai hidangan, menuangkan minuman, dan menuruti setiap permintaan tamu di meja itu. Saya bersikap sangat wajar. Saya berbicara panjang lebar soal urusan bisnis bersama rekan-rekan, seolah sosok pelayan lusuh yang melayani saya hanyalah angin lalu. Namun bagi Wulan, setiap detik keberadaan saya di sana adalah siksaan batin yang luar biasa. Ia menyadari betapa jauh jarak antara dirinya dan saya sekarang. Saya duduk di tempat yang begitu dihormati, sementara dirinya hanyalah pesuruh yang tak punya nilai. Kenyataan bahwa saya telah memenangkan pertarungan hidup ini dengan telak membuat dada Wulan sesak menahan tangis. Setelah selesai bersantap dan membicarakan urusan pekerjaan, saya meminta nota tagihan. Wulan berjalan mendekat.
Membawa nampan kecil berisi nota. Tangannya gemetar. Saya mengeluarkan dompet, mengambil beberapa lembar uang bernilai besar, dan meletakkannya di atas nampan. Jumlah itu jauh melebihi total tagihan. Rekan-rekan saya berdiri dan berjalan lebih dulu menuju pintu keluar, meninggalkan saya dan Wulan berdua di dekat meja. Saya perlahan bangkit. Saya rapikan letak pakaian, lalu menatap Wulan dengan senyum tipis. Ambil saja sisa uang kembaliannya untukmu. Kebersihan mejamu cukup memuaskan, kata saya, dengan nada yang sangat lembut, namun menancap tajam bagai ribuan jarum di hati Wulan. Sebelum berbalik pergi, saya menambahkan satu kalimat penutup yang meruntuhkan sisa pertahanan mental adik ipar saya itu. Rajin-rajin bekerja, ya, Wulan. Hidup mandiri itu memang tidak semudah menumpang pada keringat orang lain. Air mata yang sejak tadi ditahan Wulan akhirnya tumpah. Ia menutup wajah dengan sebelah tangan, membiarkan tubuhnya bergetar menahan isak, sementara saya melangkah tenang meninggalkan tempat itu. Tanpa beban, tanpa penyesalan, melangkah menuju masa depan yang cemerlang. Di saat yang sama, di rumah petak sempit tempat keluarga Damar berlindung, puncak kehancuran akhirnya terjadi. Malam itu, Damar baru pulang dengan tangan kosong. Setelah gagal mendapatkan upah, memungut barang bekas. Rasa lapar yang melilit perut membuatnya mudah tersulut emosi. Bu Sukesi, yang juga tak bisa menahan lapar, terus mengomel. Ia menyalahkan Damar atas semua nasib buruk ini. Ia mengucapkan kata-kata menyakitkan tentang betapa bodohnya putranya yang tidak bisa menjaga istri hingga lepas mesin uang keluarga. Damar yang sudah kehabisan kesabaran membalas teriakan ibunya. Ia menendang pintu, melempar piring seng kosong ke dinding. Ibu yang menyuruhnya pergi, ibu yang mengusirnya dari rumah malam itu. Berhenti menyalahkan saya, teriak Damar dengan urat leher menegang. Kalau saja ibu tidak memaksa Wulan tidur di kamar utama, kita tidak akan jadi pengemis seperti ini. Bu Sukesi menjerit histeris, melempar bantal ke arah putranya sambil terus menyumpah. Suara teriakan, hantaman benda, dan tangisan mereka memecah keheningan malam di permukiman padat itu. Warga yang kesabarannya sudah habis akhirnya mendatangi rumah petak itu. Pengurus warga ditemani belasan laki-laki mendobrak pintu rumah sewaan tersebut. Mereka marah karena keluarga itu tidak hanya belum membayar uang sewa, tetapi juga terus-menerus membuat keributan yang mengganggu lingkungan tanpa rasa kasihan. Pengurus warga menarik lengan Damar dan memerintahkannya membawa ibunya pergi malam itu juga. Barang-barang mereka yang sedikit dilemparkan keluar ke gang yang gelap. Damar hanya bisa menangis pasrah sambil menggendong ibunya yang semakin melemah. Ia berjalan tanpa tujuan, menembus dinginnya malam, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Kini ia benar-benar menjadi sampah masyarakat. Malam semakin larut menyelimuti ibu kota. Di lantai tertinggi sebuah hunian mewah. Saya berdiri tenang di balkon. Angin malam yang sejuk menerpa lembut kain hijab saya, membawa ketenangan yang mendamaikan jiwa. Di tangan saya tergenggam secangkir teh madu hangat yang masih mengepul. Saya menatap hamparan lampu kota yang berkelap-kelip bagai lautan permata di bawah sana. Ingatan saya sempat melayang pada wajah-wajah orang yang dulu berusaha menghancurkan hidup saya. Namun ingatan itu tidak lagi menyakiti. Ia hanya menjadi pelajaran berharga yang menguatkan pijakan saya. Saya mengangkat cangkir, menyesap kehangatannya perlahan. Saya tarik napas panjang, mengisi paru-paru dengan kebebasan yang mutlak, lalu menghembuskannya bersama seluruh sisa kenangan masa lalu. Dengan seulas senyum tulus, saya bergumam pelan, memecah keheningan malam. Beberapa orang memang tidak pantas dimaafkan. Mereka hanya pantas ditinggalkan, untuk dihancurkan oleh keserakahan mereka sendiri. Saya membalikkan badan, melangkah masuk ke dalam ruangan yang terang dan hangat. Saya menutup pintu kaca balkon rapat-rapat dan meninggalkan kegelapan masa lalu untuk selama-lamanya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa banyak ia diam dan mengalah. Kadang diamnya seorang perempuan bukanlah tanda kelemahan. Ia hanya sedang menabung kekuatan. Dan jangan pernah menggigit tangan yang selama ini memberimu makan. Karena suatu hari, tangan itu bisa berhenti. Dan kau akan kelaparan
oleh keangkuhanmu sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Rahayu dulu. Perempuan yang bekerja keras, menafkahi keluarga. Namun pengorbanannya dianggap kewajiban yang tak perlu dihargai. Jika kalian salah satunya, ingatlah, harga diri kalian tidak pernah bisa dibeli dengan kesabaran yang tak berbatas. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Damar, suami yang lebih memilih membela gengsi keluarganya daripada melindungi istri yang berdiri paling depan untuk mereka. Mereka baru menyadari arti seorang istri ketika istri itu sudah pergi dan tak akan pernah kembali. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukesi yang merasa berhak atas segalanya hanya karena status. Yang lupa bahwa rasa hormat itu harus dibalas dengan rasa hormat, bukan dengan penghinaan. Bagaimana akhir mereka? Damar dan ibunya hidup berpindah-pindah, tanpa rumah, tanpa kehormatan. Wulan terjebak dalam pekerjaan kasar yang dulu ia hina. Sementara Rahayu, perempuan yang mereka usir di tengah malam, kini berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi, membangun istana yang lebih megah, tanpa satupun benalu di dalamnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk menghargai orang yang mencintai kita, atau kehilangan mereka selamanya karena keserakahan. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan Rahayu sudah benar? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.